Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Wih, balik lagi. Ya, ini adalah episode ke berapa, Peng? Lupa kita ya, udah 20 sekian kayaknya ya. Kita kembali lagi menghadiri per-YouTubean duniawi hari ini kita dan masih dalam suasana bulan Ramadan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Ini juga bakal jadi episode yang spesial dan patut untuk ditonton dari awal sampai akhir ini ya, karena sudah hadir bersama saya. Gokil. Sudah hadir bersama saya kayak radio ya. Sudah ada bersama saya di studio Koran Kaltim hari ini ada Bapak Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Made Yoga Sudarma ya Pak ya. Betul. Oke. Ya, betul. Siap. Apa kabar Pak Made? Kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Siap. Wah, ini sebuah kehormatan karena studio Koran Kaltim yang kecil ini bisa kehadiran beliau ya di hari kehadiran saya yang besar ini ya. Saya tidak bilang gitu Pak. Siap. Gini Pak, kita sebelum mulai saya punya tradisi nih Pak, mau ngasih tahu penonton dulu Pak ya. Jadi Korkal Siniar itu artinya podcast Pak dalam bahasa Indonesia. Durasinya 10 menit sampai dengan 30 menit, maksimal 1 jam ya. Jadi kalau kalian nanti menonton video ini dari awal sampai akhir melihat wajah saya yang seperti ini ya, jangan protes ya, terima saja karena wajah saya nggak bisa diapa-apain ya. Yang kedua, kalau kalian menonton video ini dari awal sampai akhir tidak ada iklan ya, tidak ada iklan di video di tengah-tengahnya, itu bukan berarti YouTube kalian YouTube Premium, enggak. Itu semata-mata karena memang YouTube ini belum ada iklannya ya. Jadi kalian tolong bantu like, comment, dan subscribe supaya channel ini makin besar dan bisa menghadirkan lebih banyak orang untuk didengar suaranya. Karena di Korkal Siniar semua suara bisa didengar. Oke. Pak Made, aduh. Ya, siap. Saya agak grogi nih. Biasanya saya wawancara beliau nih by phone ya. Sekarang ketemu langsung ya. Alhamdulillah. Nah, kenapa kita hadirkan Pak Made di sini, Kepala OJK ya? Kita mau ngobrolin hal-hal yang mungkin sebenarnya dekat dengan teman-teman semua nih, para pemirsa, sobat juang, sobat cerdas semua ya. Ini berkaitan dengan investasi ya. Investasi kan, kalau sekarang ini investasi itu tidak melulu soal saham Pak ya, tidak melulu soal trading dan lain sebagainya, tapi sudah makin dekat dengan kita, makin dekat dengan orang-orang, semua orang lah, semua kalangan gitu Pak ya. Ada yang disebut dengan finansial teknologi ya Pak fintech. ya. Fintech. Nah, itu juga membuka peluang investasi yang semakin luas Pak ya. Ya, betul. Nah, tapi di tengah itu semua, ada aja pihak-pihak yang memanfaatkan teknologi ini untuk mencari keuntungan pribadi gitu Pak. Betul. Akhirnya menipu dan lain sebagainya. Untuk itu supaya kita makin waspada, supaya kita makin tahu, supaya kita makin mengerti untuk bisa lebih memilih-milih mana sih investasi yang aman, mana investasi yang bodong. Nah, mungkin teman-teman sering dengar nih Pak nih, investasi bodong. Sebenarnya apa sih Pak investasi bodong itu Pak? Ya, Pak. Siap. Terima kasih sebelumnya. Sebelum lanjut, mungkin sedikit pemaparan terkait Otoritas Jasa Keuangan dulu ya. Siap. Otoritas Jasa Keuangan ini sendiri merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jadi tugas kami itu ada 3 yang utama, yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi. Mengatur, mengawasi, dan melindungi. Siap. Ya, apa yang kami atur, apa yang kami awasi, lembaga jasa keuangan, baik bank maupun non bank. Jadi dulu di bank itu, di industri sektor jasa perbankan diawasi dalam pengawasan Bank Indonesia. Bank Indonesia, siap. Nah, untuk industri keuangan non bank atau IKNB dan pasar modal itu ada di bawah Kementerian Keuangan. Siap. Nah, berdasarkan Undang-Undang tahun 2011 tersebut, dileburlah menjadi satu. Siap. Jasa keuangan, baik bank maupun bank ada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Jasa Keuangan. Ya, nah, yang ketiga ini tadi disebutkan kan mengatur, mengawasi, dan melindungi. Ya, melindungi itu adalah konsumen dan masyarakat. Siap. Ya, nah kita melindungi konsumen dan masyarakat dalam artian salah satunya adalah yang tadi investasi bodong. Investasi bodong. Itu bahasa sederhananya begini, investasi bodong itu adalah investasi yang menawarkan return atau pengembalian yang tinggi dalam jangka waktu yang cepat. Siap. Ya, sehingga kalau misalnya kita bisa berpikir sedikit jernih,
penawarannya itu menjadi tidak masuk akal, tidak masuk akal atau tidak logis. Siap. Ya. Nah itu yang memang tadi disampaikan kan bahwa perkembangan teknologi itu fintech segala macam. Ya namanya teknologi ya kan kita harus beradaptasi nih. Siap. Ya kan cuma memang sayangnya di satu sisi perkembangan teknologi ini sendiri menjadi apa ya sebagai kayak dua sisi mata uang. Oke. Ya salah satunya itu bisa membantu kita, tapi di satu sisi kalau kita tidak bijak dalam menggunakan teknologi itu akan berbalik menjadi sesuatu hal yang bisa dapat merugikan kita. Oke, siap. Gitu. Secara umum begitu Pak ya? Ya. Oke, secara umum gitu. Jadi teman-teman dapat gambaran kan. Jadi kalau penawarannya nggak masuk akal, misalnya modalnya 100.000 Pak ya, pengembaliannya bisa 10 juta dalam waktu 10 hari Pak. Itu sudah jelas bodong tuh Pak ya? Sudah jelas bodong. Ya itu ngalah-ngalahin yang nungguin lilin itu loh. Yang ngepet itu Pak ya? Iya. Oke. Nah menarik nih. Artinya sejauh ini Pak, kan kalau kita bicara soal investasi yang seperti itu kan biasanya menyasar kalangan yang dalam tanda kutip tidak teredukasi dengan baik gitu Pak. Nah, upaya OJK sendiri gimana Pak untuk apa ya namanya mengantisipasi supaya masyarakat ini tidak terjerembab terlalu dalam. Karena kemarin kami sempat ini Pak menghadirkan ketua FKPM. Nah, salah satu ketua FKPM di Samarinda, laporan tertinggi Pak. Laporan tertinggi itu investasi bodong Pak dari arisan, aplikasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling banyak meresahkan masyarakat. Nah, dari OJK sendiri sebagai yang tadi melindungi itu Pak, apa yang dilakukan dan yang akan dilakukan? Dari sisi otoritas jasa keuangan sendiri yang memang salah satu tugas kami atau dalam melakukan edukasi. Ya, edukasi tentunya. Nah, apa yang kita lakukan sore hari ini salah satu contohnya dengan masuk ke channel podcast Koran Kaltim, Pak. Koran Kaltim, ya masuk ke YouTube itu kami harapkan dapat lebih dekat lagi nih. Dapat lebih dekat lagi kepada masyarakat untuk dapat menyiarkan terkait investasi bodong ini. Siap. Kedua adalah OJK bersama lembaga yang lain ya ini ada suatu satgas. Satgas. Namanya Satgas Waspada Investasi. Siap. Satgas Waspada Investasi ini terdiri dari 13 kelembagaan. Banyak. Jadi OJK, Bank Indonesia, Kementerian Kominfo. Ada Kominfo. Ada Kominfo, ada Kejaksaan, ada Kepolisian, ada Koperasi, Kementerian Agama sampai masuk juga. Sampai Kementerian Agama juga, Pak ya. Karena salah satu yang ditangani oleh Satgas Waspada Investasi ini First Travel. Investasi yang syariah gitu Pak ya? Iya, First Travel, perjalanan Tours yang menjalankan usaha jasa wisata religi. Ya, semacam itu. Jadi ibadah haji dan umroh dulu kemarin itu merupakan salah satu kasus yang ditangani oleh otoritas jasa keuangan sendiri. Dan teman-teman semua kalau ingin melakukan investasi kalau misalnya ada penawaran investasi, dua hal yang harus diperhatikan. Dua hal nih teman-teman nih. Satu. Pertama apa itu Pak? Legalitasnya. Jadi perhatikan legalitasnya, pastikan legalitasnya. Siap. Ya, legalitasnya itu pertama ini sudah ada yang ngawasi, ataukah sudah terdaftar, ya. Kalau toh sudah diawasi sudah terdaftar, apakah usahanya ini dijalankan sesuai dengan izinnya? Siap. Ya, contohnya apa? Contohnya dulu yang sempat ramai Joska, ya. Joska kan sempat ramai tuh. Sempat ramai kenapa? Itu reksadana itu Pak ya? Betul. Kenapa dibilang ilegal dia menjalankan usahanya? Karena izinnya itu adalah sebagai lembaga pendidikan. Ya kan? Sebagai kayak training untuk mengenal pasar modal lebih lanjut. Melatih untuk melihat saham. Ternyata mengumpulkan duit. Ternyata dia juga mengumpulkan dana dan menganjurkan pembelian-pembelian terhadap sejumlah reksadana. Which is itu sebenarnya tidak sesuai dengan izinnya. Nah, ketika ada kerugian-kerugian yang dialami, dan lapornya masuk ke OJK, ditangani oleh Satgas Waspada Investasi, akhirnya diteliti.
kegiatannya ternyata tidak sama dengan izin yang diberikan. Siap. Kedua, yang kedua teman-teman. Nah, tadi legal kan? Yang pertama legalnya. Kedua yang tadi udah disebutkan. Apa itu, Pak? Logis atau tidak? Logis. Oh, iya. Iya, logis atau tidak. Biasanya begini nih. Ada penawaran, ayo taruh uang di saya 10 juta, katakanlah gitu ya. 10 juta, sebulan dapat 1 juta net tanpa pajak. Gokil. Siap. Iya kan? Siap. Nah, harus teman-teman ambil contoh. Berarti saya seolah-olah naruh kayak deposito nih. Siap. Ya kan, silakan aja cari di perbankan yang resmi berapa suku bunga deposito yang ditawarkan. Maksimal gitu Pak ya. Maksimal itu hanya berapa? Mungkin 5% saat ini ya. Siap. 5%, 6% per tahun loh itu. Per tahun dan potong pajak. Nah, ini ada yang nawarin 10 juta kamu tabung di saya. 10% berarti itu Pak ya. Iya, tanpa pajak 1 juta. Dan kalau biasanya ketika investasinya itu benar-benar berbuah, 10 juta dapat 1 juta. Siap. Apa yang terjadi? Orang akan tergiur. Oh, berarti ini investasinya benar nih. Benar. Chip in lagi, tambah lagi modal. 20 juta atau 30 juta dengan harapan pengembalian yang jauh lebih besar. Iya, padahal setelah dia masuk mungkin iya. Habis itu nggak ada lagi. Iya. Itulah yang menyebabkan. Buat mancing aja Pak ya. Iya, untuk pemanis aja, pemancing gitu. Nah, biasanya itulah yang terjadi, atau misalnya di dunia investasi itu terkenal namanya skema Ponzi. Yang ngajak-ngajak gitu Pak ya. Ngajak-ngajak ya, kayak member get member lah, intinya seperti itu. Kalau di itu udah skema segitiga itu. Semakin banyak ke bawah, semakin banyak yang ikut, uangnya akan kurang lebih seperti itu. Dan biasanya yang menjadi korban itu yang paling bawah, piramida yang paling bawah. Gitu. Jadi banyak dan jumlahnya banyak dan nominalnya cukup besar. Siap. Gitu. Tadi disebutkan di awal nih Pak soal legal tadi Pak. Soal legal kan kita biasanya teman-teman yang yang mungkin barangkali tergoda sama iklan itu Pak. Biasanya mereka nih dengan beraninya menempelkan logo OJK. Itu gimana tuh Pak? Mengkonfirmasi bahwa ini benar-benar sudah terdaftar atau belum di OJK? Oke. Nah, tadi ya, selain Satgas Waspada Investasi, selain edukasi, OJK juga memberikan layanan pengaduan konsumen. Ada ya. Itu bisa melalui telepon 157. 157? Ya. Atau cara paling mudah, WhatsApp. Ke mana itu Pak? 081. Hafal Bapak, 081. Siap. 157. Nocan, nomor cantik. Diingetin teman-teman ya. Kalau 081 157-nya 3 kali. Itu diingat teman-teman. Menarik. Di save aja di handphone teman-teman semua ya. Di save, terus kita tes. Bisa dites Pak ya? Bisa tes. Itu bot atau gimana Pak? Langsung contoh. HP saya mana nih? Di bawah sana Pak. Ya. Nah ya, ini kita tes ya. Saya udah punya. Langsung tes. Nanti Mas Sutradara minta di zoom out ya, zoom in ya, biar kelihatan. Kontak layanan OJK. Ini kebetulan saya sudah ada ini kan, saya tes ya. Saya tes misalnya, mau tahu apa? Daftar. Mau tahu apa aja bisa yang terkait dengan investasi dan segala macamnya, tapi tidak bisa mengetahui masa depan Anda. itu Ki Joko Bodo, Pak. Fitup. Ini ada penonton. Penonton bayaran ya Anda ya. Fitup ya, kita tes Fitup. Ya. Boleh ditunjukkan ke kami, Pak? Boleh. Nanti di zoom in. Nah, ini Fitup ya, saya ketik tadi barusan. Itu langsung keluar. Tidak perlu menunggu lama-lama ya, nggak ada 1 menit. Siap. Keluar itu Fitupnya tuh apa. Apa dan saya bacakan ya. Fitup termasuk dalam daftar entitas yang dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi sesuai dengan lampiran ya, nomor surat lah segala macam. Jadi kalau misalnya ada penawaran investasi, langkah awal yang minimal bisa dilakukan adalah dengan cukup mudah aja. Nggak ada 1 menit kita bisa tahu legalitas usaha ini sah atau tidak. Tapi kalau misalnya, waduh ini kayaknya informasinya tuh sebagai langkah awal tapi lebih jauhnya gimana ya? Bisa dilanjutkan dengan tadi telepon ke
157. Oh, gitu teman-teman. Ini gratis Pak ya WhatsApp-nya Pak ya? Oh, gratis. Dan ini udah centang hijau loh. Sudah verify Pak ya? Verify dari WhatsApp. Iya, 081 157-nya 3 kali. 157 3 kali. Yang kami apa lagi? Saya ketik nih. Oke, TikTok Cash Pak misalnya Pak. TikTok Cash boleh. Ya. Ini kita nggak ada hubungan sama TikTok Cash ya? Iya. No offense. TikTok Cash. Ya. Kita lihat. Tuh, langsung keluar. Apa itu Pak? Hasilnya adalah entitas ilegal yang telah dihentikan kegiatan usahanya. Hati-hati ya. Mungkin yang satu lagi yang sempat kemarin rame ya. Snack video. Ini yang ngomong Kepala OJK loh ya, bukan saya ya. Kepala OJK loh ya. Tolong diperhatikan ya. Nah, snack video ini kalau nggak salah telah dinormalisasi. Oke, menjadi entitas yang legal. Iya. Kalau snack video legal Pak ya, sekarang Pak ya. Yang dimaksudkan normalisasi adalah tadi antara izin yang diberikan dan kegiatan yang dilakukan itu telah dilakukan penyesuaian oleh kawan-kawan di snack video dan dilaporkan ke SWI, dicek benar dan sekarang sudah dinormalisasi lah. Sudah dinormalisasi. Gitu. Gitu. Jadi itu cara mudah sekali Pak ya? Iya. Mudah sekali teman-teman. Kalau mau ada yang nawarin misalnya by broadcast biasanya gitu Pak. Iya, WA group atau apa ya itu biasanya kan banyak. Dan ini tidak hanya penawaran investasi. Oke, siap. Apalagi teman-teman nih apa namanya itu ya lagi BU ya kan kita nggak tahu ya tiba-tiba ada perlu uang ya lagi perlu uang. Pinjol Oh, siap. Fintech. Bisa juga, Mas. Mana pinjol yang verified, mana misalnya cari di Play Store kan banyak ya sekarang ya. Betul, banyak sekali. Tinggal cari misalnya ada Dana Mepet, misalnya katakanlah begitu ya. Tinggal masuk ke sini kontak layanan. Masuk nggak? Apakah verified? Iya, Dana Mepet keluar. Dana Mepet adalah lembaga pinjaman online yang telah berizin OJK katakanlah seperti itu. Nah, berarti itu adalah siap. Legal. Siap. Kalau misalnya tidak ada verifikasi seperti itu dari kontak 157 tadi, maka itu dipastikan ilegal. Gitu teman-teman. Jadi walaupun ada logo OJK-nya Pak ya, kalau tidak terdaftar di situ, berarti harus lebih berhati-hati gitu Pak ya. Betul, lebih berhati-hati lagi. Siap. Nah, itu kan kalau kita bicara soal langkah preventif nih Pak. Langkah preventif artinya karena yang paling bisa mencegah tuh sebenarnya diri kita sendiri Pak ya. Supaya tidak terjebak, supaya tidak terlalu jauh kemudian menjadi rugi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal yang sudah ini Pak, yang sudah terlanjur misalnya sudah terlanjur berinvestasi, kemudian mengeluarkan uang dan lain sebagainya rugi. Nah, itu gimana tuh Pak? Biasanya penanganannya Pak oleh OJK Pak? Ya, yang sudah sih memang begini ya, namanya investasi, namanya juga ilegal. Ilegal kan awalnya tuh sesuatu yang tidak diketahui kemudian menjadi ketahuan kan. Dan biasanya itu sudah ada korban baik jumlah maupun nominalnya itu tidak sedikit. Siap. Ya, namanya ilegal itu tidak di bawah pengawasan lembaga manapun. Karena investasi itu belum tentu semuanya itu di bawah pengawasan OJK. Karena bisa jadi bentuknya koperasi. Kalau koperasi tidak di bawah OJK. Tidak di bawah OJK, tapi di kawan-kawan Kementerian Koperasi. Siap. Nah, itu salah satu contohnya. Terus yang lagi rame, pasar berjangka, bursa berjangka. Nah, itu juga bukan di OJK, tapi di Bapepti. Bursa berjangka, itu ada lagi pengawasannya. Nah, ya namanya ilegal ya itu tadi ya, mohon maaf. Ya, dananya tidak bisa kembali lagi kecuali ada pertanggungjawaban resmi dari yang bersangkutan. Gitu. Iya, bahkan pihak kepolisian pun sulit Pak ya, bisa karena benar yang dilakukan oleh karena salah satu dari anggota Satgas Waspada Investasi tersebut adalah PPATK. PPATK itu nanti tugasnya mencari tahu nih aliran dananya kemana aja, dipakai untuk beli apa, beli ini, beli itu. Nah, itulah nanti yang akan diambil oleh diupayakan untuk pengembalian kepada nasabahnya. Tapi itu prosesnya prosesnya tentunya sangat panjang ya. Tidak mudah Pak. Tidak mudah karena harus diambil dulu oleh kepolisian lewat proses pengadilan dan lain sebagainya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi benar-benar harus hati-hati. Berarti memang cara yang paling baik adalah edukasi di awal dan jangan sampai tergiur dengan mudah gitu Pak. Betul. Karena kalau sudah nyemplung
sulit ngambilnya lagi gitu Pak ya. Betul, iya. Apalagi sampai 10 juta. Wah, iya betul. Dibelikan cendol dapat banyak ya Pak. Waduh, iya bisa berenang di cendol. Bisa berenang di cendol. Oke. Iya. Pak, kalau sejauh ini Pak, ini kan kita bicara soal Kalimantan Timur nih Pak, wilayahnya OJK Kalimantan Timur. Sejauh ini laporan-laporan yang masuk tuh gimana Pak? Apakah kondusif aja atau gimana? Kalau yang saya ceritakan tadi di FKPM itu di tingkat bawah gitu Pak ya, banyak sekali laporan-laporan masyarakat gitu, baik dari arisan, dari aplikasi dan lain sebagainya. Kalau dia yang masuk ke OJK sendiri Pak per tahun ini gimana? Untuk dari tahun 2020 dan triwulan 1 2021, ini seingat saya itu belum ada laporan masyarakat terkait terkena investasi ilegal. Tidak ada yang lapor ke OJK? Betul. Secara langsung gitu Pak ya? Belum ada yang lapor secara langsung ya. Mungkin kasus yang dulu tuh pernah ada, saya lupa di daerah Penajam ya, atau saya lupa ya yang modelnya arisan Pak, ya arisan. Ya, itu wah, ratusan juta. Ya, dan itu kan sama ya kasusnya. Ada yang menanyakan, teman-teman dari wartawan ada yang menanyakan. Biasanya awalnya dari wartawan. Betul, kita juga tahunya dari sana, dan wartawan itu kawan wartawan itu sama mensubmit link informasi, minta kami untuk menjelaskan. Gitu. Yaitu terkait arisan. Siap. Jadi salah satu yang mungkin teman-teman harus waspadai ya, biasanya tuh endorse. Siap. Ya, dilakukan endorsement misalnya. Menggunakan untuk lebih meyakinkan ya. Siap. Menggunakan public figure ya, artis ya. Mohon maaf, mungkin bisa jadi tokoh agama ya, tokoh politik. Jadi ataupun orang yang dijadikan tokoh di lingkungan masyarakat itu. Bisa jadi Pak RT ataupun tokoh adat lah. Segitunya Pak ya. Segitunya. Jadi tokoh adat ini ataupun yang dikasih yang dijadikan tokoh endorsementnya itu mungkin dia tidak tahu mengenai nature daripada investasi itu. Tapi karena dia kenal sama yang memperkenalkan, ya dia mau gitu dia kan. rekomendasikan ke orang lain. Dia rekomendasikan niatnya baik, tapi dia nggak tahu dia nggak tahu bisnisnya seperti apa, karena dia ini Pak ini nih dia kan tokoh masyarakat di sini. Dia mungkin bohong gitu ya. Nggak mungkin bohong. Ya udahlah kita masuklah gitu kan. Nah, itulah biasanya yang menjadi multiplier efeknya. Jadi hati-hati sekali lagi, kalaupun ada endorsement dari artis atau dari tokoh public figure lainnya, tetap legal dan logis itu harus dipakai gitu. Itu teman-teman dengerin, kalau ada selebgram yang favoritnya misalnya termasuk gitu ya, termasuk selebgram public figure lah pokoknya. Public figure, harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Nah, kalau soal laporan masuk tadi Pak, apakah memang karena masyarakat enggan lapor ke OJK atau kan tadi kalau kanal-kanal yang bisa dicapai kan sebenarnya mudah sekali gitu Pak ya, WhatsApp, telepon dan lain sebagainya. Apa biasanya Pak? Mungkin dari teman-teman OJK ini melihat apakah masyarakat enggan gitu lapor ke OJK atau gimana Pak? Biasanya ada dua hal ya. Dua hal. Pertama ya tentu saja kanal informasinya masyarakat ini belum update. Belum update. Jadi tidak lapor ke OJK, langsung lapornya ke kepolisian. Ke polisi. Nah, kalau sudah lapor ke kepolisian, OJK tidak bisa melakukan apapun. Gitu. Iya, karena sudah masuk ranah kriminal dan ranah hukum. Kalau sudah masuk ranah hukum, OJK tidak bisa intervensi lebih lanjut. Siap. Kedua mungkin karena mohon maaf karena malu. Biasanya salahnya sendiri tuh ya. Ada korban. Karena gini, jujur aja, pernah ada yang ke kita. Ya, tapi dia tidak dalam bentuk surat ya. Ya, dia datang menceritakan kasusnya segala macam. Terus dengan sadar dia ngomong begini, Pak, saya sebenarnya dari awal udah curiga. Karena saya juga kebetulan punya deposito di bank, saya tahu rate-nya berapa, bunga yang ditawarkan berapa. Kok ini lebih besar? Karena tergiur. Tapi karena tergiur, banyak teman-teman saya yang ikut, saya masuk. Dengan harapan tadi di piramida itu, saya ada di tengah-tengah Pak, bukan di bawah. Rugi banget gitu ya. Iya, jadi minimal pokok saya kembali, ya nggak apa-apa, berikutnya saya tinggal metik aja gitu. Dan ternyata teman-teman semua, tetap pokoknya belum kembali, dia sekali masuk, 2 kali masuk, selalu dipenuhi janji-janjinya. Ketika masuk ketiga, keempat, kelima, amblas, hilang. Sampai dia break depositonya di bank.
untuk lebih masuk ke sini gitu. Nah, demi itu ya. demi gitu loh. Jadi teman-teman semua jangan jadi petani bunga. Nah, jangan jadi petani bunga. Nah, petani bunga dalam artian yang keuangan ya, bukan petani bunga yang sebelah nih Pak. Sebelah, bukan. Jangan. Kalau itu oke. Jangan jadi petani bunga di jasa keuangan karena itu membuat kita seolah-olah jadi lupa. Jadi lupa dan buta. Oke, gitu karena imbal baliknya terlalu ini menggiurkan gitu menggiurkan. Ya? Jadi membreak yang benar-benar investasinya resmi, aman, dipindahkan untuk yang malah yang tidak aman. Ya, ilmu ekonominya kan begini. Beresiko tinggi, returnnya juga tinggi. Jadi high risk, high return. Oh, siap. Tapi jangan lupa high risk-nya. Hanya diingat high return, tapi lupa sisi ada risiko tingginya juga. Gitu. Nah, itu dia teman-teman. Ini pencerahan nih sebenarnya Pak. Pencerahan buat teman-teman yang barangkali di luar sana punya aset gitu dan kepikiran investasi. Nah, ini patut nih nonton video ini dari awal sampai akhirnya, dengerin penjelasan dari Pak Mada nih. Pak, kalau tadi banyak orang yang enggan lapor dan kemudian akhirnya kurang mendapatkan akses untuk ke OJK. Boleh dikasih tahu nggak sih Pak, kalau OJK di Samarinda ini aksesnya di mana Pak? Maksudnya apakah ada media sosial atau kantor atau posko barangkali Pak? Kalau kita sendiri tuh lokasinya ada di Samarinda Seberang. Ya, Jalan HM Rifadin. Posisi persisnya ada di seberang IAIN. Kampus. Jadi kita head to head lah bahasa kerennya ya. Hadap-hadapan dengan kampus IAIN. Tapi kalau misalnya terkait pelayanan konsumen ataupun pengaduan konsumen, daripada jauh-jauh ya ke OJK ya. Oleh OJK sudah disediakan layanan. Namanya APPK. Apa itu, Aplikasi Portal Pelayanan Konsumen. Siap. Bisa, ini web base. Jadi tidak harus unduh ya Pak ya? Belum dalam bentuk mobile app. Bisa masuk ke web base-nya, Portal Pelayanan Konsumen itu APPK. Nanti di sana bisa dipilih. Keluhannya tuh ada di mana. Sektor jasa perbankan, perusahaan pembiayaan, asuransi atau apa, sampai nama perusahaannya itu bisa masuk. Bisa muncul. Bisa kita pilih. Misalnya perusahaan PT Bank ABC. ABC ya. Terus nanti keluhannya apa? Apalah gitu. Pokoknya detail Pak ya di sana Pak ya. Sampai syarat-syarat yang harus diupload tuh apa? Ketika itu nanti diupload ya, dikirim, nanti langsung dapat kayak konfirmasi laporan. Semacam surat ininya lah, nomor urut laporannya. Nah, itu nanti langsung dipantau oleh bagian edukasi dan pelindungan konsumen EPK OJK Pusat. Langsung ke pusat. Betul, dan itu lari ke OJK Pusat dan lari ke institusi jasa keuangannya terdekat. Langsung ke institusi jasa keuangan. Misalnya walaupun kejadiannya tuh TKP-nya ada di Samarinda. Kita tinggal bilang katakanlah PT ABC, nanti di narasinya kita bilang ini PT ABC cabang Samarinda. Tapi yang PT ABC tadi, dia larinya bukan ABC di Samarinda. Langsung ke pusat. Langsung layanan kantor pusatnya. Siap. Daripada lapor cabang, nanti yang dilakukan cabang apa tetap akan mengoperasikan ke pusat. Siap. Jadi sudah di-cut supaya mempermudah dan mempersingkat melalui aplikasi APPK itu. APPK itu bisa diunduh di Play Store, Pak? Nah, belum, dan itu karena baru kita launching di Januari 2021. Ya, mudah-mudahan nanti pengembangan berikutnya itu bisa ke sana. Sementara bisa diaksesnya web base. Berarti www.appk.com atau gimana, Pak? Kontak 157. Kontak 157. .ojk.go.id. Siap. Nah, itu ya teman-teman ya, dipahami. Kontak 157.ojk.go.id. Dipahamin ya itu ya. Dicatat, nanti yang penting-penting nanti kita catat di bawah nanti. Catat di bawah biar teman-teman tidak lupa gitu. Karena ini penting sekali Pak, karena biasanya Pak yang tertarik untuk investasi yang yang instan begini, biasanya ini Pak, milenial yang mulai bekerja. Betul. Milenial mulai bekerja baru punya uang ya kan, karena dia nggak ngerti mau diapain itu uangnya, akhirnya tertariklah untuk ikut-ikut yang seperti ini. Betul. Siap. Pak, kalau untuk langkah edukasi gitu Pak, adakah kegiatan OJK yang secara khusus mungkin mendatangi masyarakat atau sosialisasi ke instansi-instansi sekolah misalnya, ada nggak Pak yang kayak gitu Pak? Ya, kita ada programnya. Ya, teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman di penonton yang cerdas ini punya komunitas,
ya silakan bersurat ke OJK. Oke. Ya, bersurat ke OJK atau datang ke OJK bawa suratnya tadi langsung saja minta waktu untuk melakukan sosialisasi kita bisa. Sekolah kita bisa masuk sebelum pandemi ya. Terakhir kita tuh ke SMA 1 Lojanan. Ya, memberikan edukasi ke adik-adik kita di sana dan guru-guru juga di sana. Tapi setelah pandemi, nah ini menjadi sedikit problem ya. Semua orang, Pak. Iya, dan kita terakhir itu dengan kawan-kawan Fakultas Teknik Industri Universitas Mula Warman. Di Unmul. Iya, itu melalui Zoom. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat bisa dilakukan tatap muka tentu saja dengan protokol kesehatan yang baik, kuat. Pak, ya. Ya, itu lebih ini lagi, lebih. Karena lebih bisa berkonsultasi secara langsung. Bisa berinteraksi secara langsung itu kita juga dan kita bisa penuhi ya sepanjang waktunya juga mungkin ada dan tenang. Siap. Bebas biaya. Itu dia yang paling penting. Iya, itu yang paling penting ya, bebas biaya. Bebas biaya. Siap. Nah, itu dia teman-teman kalau mungkin barangkali punya komunitas tadi Pak ya, komunitas atau sekolah atau barangkali perusahaan juga bisa Pak ya. Monggo. Siap, diundang Pak Made dan teman-teman dari OJK Kaltim nanti akan memberikan yang mungkin yang belum terjelaskan di sini Pak ya. Iya, betul. Supaya lebih detail, supaya lebih kasuistik dan lain sebagainya. Iya. Baik sekali Pak Made ini bisa pertama saya berterima kasih sekali nih Pak. Siap. Udah mau hadir jauh-jauh. Sama-sama. Beliau di Samarinda Seberang ini harus nyebrang. Iya, saya tadi harus tukar paspor dulu di sana. Gokil. Saking jauhnya. Ya, ini juga jalanan padat macet Pak ya. Iya, betul. Ini kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak kan Pak Made kan sebenarnya bukan orang asli Samarinda Pak. Ya. Sudah berapa lama Pak di Samarinda Pak? Saya efektif 1 Januari 2020. Berarti udah 2 tahun nih Pak ya, kurang lebih Pak ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya. Baru 1,5 tahun. Baru 1,5 tahun. Ya. Gimana Pak Samarinda Pak? Kerasan atau? Gini ya. Saya itu di Bank Indonesia sebelumnya dan di OJK itu total 17 tahun. Gokil. Baru siap. Baru 17 tahun ya. Oke. Samarinda ini, background saya adalah pemeriksa auditor. Tugasnya keliling dari satu daerah dan daerah lain. Dan dalam 17 tahun karir saya, Samarinda itu adalah kota yang belum pernah saya kunjungi. Selama karir 17 tahun itu Pak ya? Ya. Dan sekarang harus ke Samarinda untuk jangka waktu yang lama. Karena pandemi lagi Pak ya? Iya, karena pandemi lagi. Tapi saya lost words lah, kehilangan kata-kata lah untuk Samarinda. Speechless, saking bagusnya atau in a bad way Pak? Jangan-jangan lost words in a bad way nih. Enggak lah, tentu saja dalam hal yang positif. Dalam hal yang positif. Masyarakatnya itu majemuk. Beragam Pak ya? Beragam, toleransinya tuh sangat luar biasa. Siap. Dan gampang akrab. Gampang akrab. Ya, gampang akrab. Ini penonton bayaran yang saya bawa ini udah 5 tahun dan minta supaya saya jangan dimutasi. Betah ya. Iya, betul. Karena dapat putri lokal. Dapat orang lokal. Iya. Saking betahnya di Samarinda itu. 10 tahun lagi ya, Mas ya. Iya, gitu. Overall Samarinda asik kok ya. Samarinda. Bukan. Saik ya asik lah. Okay. Bahasa saya 15 tahun lagi. Sekarang masih ada nggak yang ngerti ya saik ya? Ada Pak mungkin Pak. Itu ya mungkin seumuran saya yang ngerti ya. Itu dia bisa artian ya Pak. Gitu, aduh. Iya betul. Iya kalau yang tahu lenong rumpi ya. Itu dia bisa. Saya tahu ya, tua berarti saya. Iya benar. Iya. Gitu. Kalau mungkin ini Pak, kalau sambil di ini Pak terakhir mungkin pesan dan kesan buat warga Samarinda khusus di bidang Bapak sebagai petugasnya di OJK ini Pak terakhir Pak. Iya, kalau kami dari Otoritas Jasa Keuangan tetap menekankan kepada masyarakat Samarinda ya khususnya Kaltim pada umumnya tetaplah percaya dengan lembaga jasa keuangan yang resmi. Oke. Tidak semuanya jelek gitu Pak ya? Tidak semuanya jelek. Dan karena begini, overall itu secara umum dalam kondisi pandemi ini pun kondisi lembaga jasa keuangan kita tuh tetap kuat. Oke, siap. Ya, diperbankan rasio kredit macetnya dapat tertangani dengan baik ya. Permodalannya juga cukup kuat ya. Jadi jangan cepat percaya
terhadap isu-isu bank ini mau jatuh, bank jangan. Iya betul. Ya, sering ya, Pak. Iya sering kan, sering dengar kan. Iya. Dan itu jangan mudah percaya ya, karena bisa saya katakan kondisi lembaga jasa keuangan secara umum di Indonesia, nggak hanya di Kaltim, itu aman dan bagus. Jadi tetap percaya. Oke. Dan yang kedua, kalau ada penawaran-penawaran investasi ya seperti itu tadi, sebagai langkah awal preventif, cara paling mudah cukup melakukan penyimpanan nomor kontak layanan OJK itu. Siap. 081 1573 kali. Oke, itu dia. Ya. Catat. Tinggal WA aja, tidak ada 1 menit tadi ya. Langsung direspon ya? apakah itu ada dalam pengawasan OJK atau tidak. Oke, ya. siap. Ya, mungkin untuk sementara itu dulu. Oke, siap. Ini menarik sekali perbincangan kita ini. Kalau kata netizen ini penuh daging, Pak, ini berdaging. Ya, penuh daging. Penuh daging, oke. Siap. Tapi karena waktu juga, kayak radio ya. Iya. Karena waktu juga yang nggak terasa udah 3 jam di sini. Lebay. Wah, asik nih Pak Made, asik nih. Ya, terima kasih Pak Made sudah bersedia hadir ke sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga mendapatkan pelajaran yang berharga ya dari perbincangan kita hari ini. Dan jangan lupa seperti biasa like, comment, dan subscribe. Bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang tahu tentang waspada investasi. Terima kasih sekali lagi, nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye. Okay.